Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bapak izin, maaf lahir batin ya. Baik, kita masuk ke materi ketujuh ya. PowerPoint bisa terlihat. Nah, pembahasan kita pada materi ketujuh ini terkait dari listrik arus bolak-balik ya. Nah, arus bolak-balik atau listrik AC ya, itu merupakan listrik yang besarannya, besar arah dan polaritasnya itu berubah-ubah menurut waktu secara periodik ya. Nah, beberapa bentuk gelombang listrik arus bolak-balik itu ada gambar A-nya bentuk gelombang sinusoida, B-nya bentuk gelombang segitiga, dan C-nya bentuk gelombang segi empat atau kotak ya. Nah, kemudian pada dasarnya ya, prinsipnya terbentuk tegangan dan arus bolak-balik mana suatu kumparan itu diputar dalam suatu medan magnet ya, yang dihasilkan oleh kutub-kutub utara dan selatan ya. Hubungan kumparan itu memotong garis-garis gaya magnet, maka pada ujung kumparan akan terbentuk tegangan induksi atau gaya gerak listrik. Dan besarnya tegangan sesaat itu adalah min delta flux ya per dt, seperti pada gambar ini, gambar prinsip terbentuknya tegangan listrik ya. Kemudian ini merupakan gambar terbentuknya gaya gerak listrik dan arus pada listrik ya dalam medan magnet ya, di mana gambarnya memperlihatkan kumparan yang berputar dalam medan magnet dengan kecepatan omega radian per detik, maka dalam waktu t detik kumparan itu akan berputar dengan membentuk sudut theta sama dengan omega t ya. Nah, besarnya garis gaya yang dipotong oleh kumparan itu adalah flux sama dengan flux M di mana dikali cos omega T. Nah, jika kumparannya adalah N, maka besarnya garis gaya yang ditimbulkan oleh kumparan setiap saat adalah ini dia persamaannya ya. N flux sama dengan N plus M cos omega T. Nah, besarnya gaya gerak listrik induksi sesaat ini menghasilkan ini turunan rumusnya ya. Omega kali N flux M sin omega T. Nah, kemudian bila kumparannya berputar 90 derajat atau tetanya sama dengan omega T sama dengan 90 derajat, maka sin omega T itu sama dengan 1 dan GGL-nya, gaya gerak listriknya itu adalah maksimum, yaitu Vm sama dengan omega N flux M. Nah, jika harga Vm itu dimasukkan dalam persamaan omega N plus M sin omega T, maka kita dapatkan besarnya gaya gerak listrik sesaat itu adalah V sama dengan Vm sin omega T, di mana juga besar arus sesaatnya itu arus sama dengan arus maksimum dikali sin omega T. Nah, jika kita meninjau urutan kedudukan sisi kumparan pada setiap perubahan V per 2 itu adalah 90 derajat, ini adalah sebagai berikut ya, gambar urutan kedudukan dari sisi kumparannya. Kemudian bentuk gelombangnya jika kita dudukkan sisi kumparan pada setiap perubahan sudut V per 2 selama satu siklus ya. Ini dia. Ini merupakan satu siklus ya. Ini dia V kedua V. Mungkin dari sini V per 2 ke 3 V per 2. Bahkan bentuk garis gaya magnet dan gaya gerak listriknya. Ya, yang V ini adalah gaya gerak listrik, sedangkan yang ini adalah gaya garis gaya magnet.
Nah, penjelasan dari gambar ya, di mana saat omega T-nya 0 derajat, maka fluksnya maksimum dan tegangan sama dengan 0. Nah, saat omega T-nya 90 derajat, fluksnya itu adalah 0 dan tegangannya sama dengan maksimum ya. Nah, saat omega T-nya 180 derajat, fluksnya maksimum dan tegangannya sama dengan 0. Saat omega T-nya 270 derajat, fluksnya 0 dan tegangan sama dengan maksimum, tetapi polaritasnya berlawanan saat omega T 90 derajat. Saat omega T 360 derajat, fluksnya maksimum dan tegangan sama dengan 0. Ini sama seperti pada saat omega T-nya adalah 0 derajat. Nah, berdasarkan uraian di atas, besarnya tegangan yang dibangkitkan itu tergantung pada jumlah lilitan kumparan, kuat medan, dan kecepatan putaran kumparannya. Kemudian kita masuk ke frekuensi dan periode ya. Nah, frekuensi ini adalah jumlah getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik atau banyaknya gelombang atau getaran listrik yang dihasilkan tiap detik ya. Kemudian frekuensi itu dilambangkan dalam huruf F, periode adalah selang waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran sempurna, di mana periode itu dilambangkan dalam huruf T ya. Hubungan antara frekuensi dan periode itu berbanding terbalik ya. Semakin besar frekuensi periodenya akan semakin kecil. Jadi rumusnya matematisnya dapat dituliskan F sama dengan 1 per T, T sama dengan 1 per F. F itu adalah frekuensi dalam siklus per detik atau Hertz, T-nya adalah periode dalam detik. Jika kecepatan perputaran sudut itu dinyatakan dengan omega, maka frekuensinya sama dengan kecepatan sudut dibagi dengan besarnya sudut satu putaran penuh, 2V, atau dapat ditulis frekuensi sama dengan omega per 2V, omega sama dengan 2VF ya, di mana pengertian dari omega itu adalah kecepatan sudut dalam radial per detik ya. Nah, sedangkan beda fasa dari listrik harus bolak-balik, itu artinya pergeseran periode waktu harus bolak-balik dari posisi baris 0. Nah, ini merupakan gambar 3 kumparan yang ditempatkan sejauh sudut alfa dan beta ya. Penjelasan daripada gambar ya, di mana menggambarkan 3 kumparan ya yang serupa ditempatkan sejauh sudut A dan B, bergerak pada medan yang sama dengan kecepatan sudut yang sama. Pada gambar terlihat besarnya tegangan induksi dari ketiga kumparan sama, tetapi harganya 0 dan maksimumnya tidak bersamaan dalam mencapainya. Nah, kemudian berarti beda fasa antara 1 dan 2 itu adalah beta derajat. Beda fasa antara 2 dan 3 adalah alfa derajat. Sedangkan beda fasa antara 1 dan 3 adalah alfa tambah beta. Nah, jika besar tegangan sesaatnya, P1 sama dengan Vm sin omega T, P2 Vm sin omega T kurang beta, sedangkan P3 adalah Vm sin omega T dikurang alfa tambah beta. Nah, beda fasa dalam rangkaian listrik itu dikenal dengan istilah lead atau lag ya. Lag itu artinya adalah harga maksimum atau 0 yang dicapai satu sikel lebih lambat atau ketinggalan dari sikel lainnya. Kemudian lead di sini artinya harga maksimum atau 0 yang dicapai satu sikel mendahului sikel lainnya. Jadi materi kita demikian. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan diaktifkan videonya. Baik, silahkan. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup, sudah pas, atau sudah paham? Silahkan, cukup.